Tidak semua paham bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah perayaan Mother's Day di negara lain. Sejarah mencatat, dicetuskannya Hari Ibu di Indonesia merupakan tonggak perjuangan perempuan. Dari masa ke masa, kaum perempuan bergerak untuk terlibat dalam upaya menjaga keutuhan bangsa. Meski pandemi COVID-19 membuat perempuan menjadi kelompok rentan yang mengalami kesulitan ekonomi, beban ganda, diskriminasi, dan ancaman kekerasan terhadap dirinya, ternyata perempuan-perempuan Indonesia telah banyak mengambil peran penting di garda terdepan dalam melawan virus COVID di berbagai daerah. Tidak ada halangan yang dapat mematahkan semangat perempuan untuk berjuang dan membangun kekuatan, apalagi jika mendapatkan dukungan akomodatif dan suportif layaknya dari seorang ibu. Untuk itu, di Indonesia pun Hari Ibu diperingati pada 22 Desember setiap tahunnya. Peringatan tersebut didasari keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia. Dipilihnya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu bukan tanpa alasan. Hal itu mengacu pada hari pertama Kongres Perempuan Indonesia, yaitu 22 Desember 1928. Arti dan makna Hari Ibu sendiri menjadi momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan Hari Ibu sesungguhnya adalah penghargaan bagi semua perempuan Indonesia atas peran dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Ibu menjadi sekolah pertama bagi anak-anak dalam membentuk karakter dan kepribadiannya. Selamat Hari Ibu ke-94, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu tahun 2022 kepada segenap ibu Indonesia dimanapun berada. Ibu Indonesia sangat tangguh, menjadi tiang penyangga keluarga dan negara. Ibu adalah segalanya. Dia adalah hiburan dalam kesedihan kita, harapan dalam penderitaan, dan kekuatan dalam kelemahan. Ibu adalah kunci peradaban bangsa. Peradaban bangsa berada dalam genggaman ibu yang menyalakan sinar dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Teruntuk ibu Indonesia, saya menaruh harapan besar atas dukungan ibu dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Ibu menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, cerdas, serta intelektual, sehat, lahir dan batin, serta memiliki akhlak yang mulia sejak dalam kandungan. Ibu memastikan pemenuhan gizi dan 1000 hari awal kehidupan anak dan seturut pertumbuhannya, sehingga anak-anak Indonesia bebas dari stunting dan siap merebut masa depan yang gemilang. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan ibu demi keluarga Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Marilah terlebih dahulu kita pekikan salam nasional kita, Merdeka. Saudara-saudara sekalian, khususnya kaum perempuan Indonesia, setiap memperingati Hari Ibu, kesadaran sejarah yang kita bangun bukan hanya sekadar memperingati Kongres Perempuan. Pertama, pada tanggal 22 Desember 1928. Mestinya lebih dari itu. Hari Ibu merupakan tonggak sejarah kebangkitan kepemimpinan perempuan Indonesia. Dengan demikian, peringatan Hari Ibu tidak bisa hanya dilakukan secara aspek seremonial belaka. Peringatan Hari Ibu harus menggelorakan kembali semangat juang dan kepeloporan kaum perempuan Indonesia. Dari semangat itulah kesadaran emansipasi, rasa percaya diri, dan tekad untuk bergerak maju serta berani mengambil tongkat kepemimpinan dalam seluruh aspek kehidupan terus digelorakan. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berkiprah sebagai kaum perempuan, karena saya paling senang mengucapkan dari hukum kita, undang-undang dasar kita, bahwa setiap warga negara, artinya warga bangsa, mempunyai hak yang sama. Nah, itu menurut saya indah sekali. Karena tidak ada kan, ini untuk laki, ini untuk perempuan. Itu besar, kecil, kaya, miskin, tidak loh. Ini harus diingat oleh kaum ibu bahwa kita adalah sama di Republik Indonesia ini. Memang kita punya kodrat yang berbeda. Maksud saya, kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kehormatan untuk kita bisa melahirkan. Nah, itu sebuah rahmat kalau bagi saya. Para ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga melalui peringatan Hari Ibu kita bisa mengambil saripati, menggelorakan kembali dengan semua aspek yang tidak ada batasannya bagi kaum perempuan, sehingga
kita dapat membesarkan anak-anak kita itu dengan baik. Sekali lagi, selamat Hari Ibu, dimanapun kalian berada. Bangkitlah kaum perempuan Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Setiap ku mendengar kalimat sayang apa kabarmu, sungguh remuk rasa hatiku, membuatmu harus bertanya. Takkan ku ingkari lagi, tak perlu menungguku kan tentang hari ini. Pulang ke pelukanmu, tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Secangkir kopi hangat yang kita hidup berdua, gorewan dalam petuamu. Ibu, 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 aku rindu. Hanyalah tempat di mana aku menjadi diriku sendiri. Pulang ke pelukanmu, tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Secangkir kopi hangat yang kita hidup berdua, gorewan dalam petuamu. Ibu, 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 aku rindu. Ibu merupakan sosok yang sangat istimewa karena melalui peran ibu tentunya lahirlah generasi bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti. Dan rasanya pantas seorang ibu itu dikatakan sebagai pahlawan karena ibu adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Bahkan ada yang menyebut bahwa masa depan suatu bangsa ada di tangan wanita. Hal ini tak terlepas dari besarnya peranan seorang ibu, terutama untuk membangun karakter generasi bangsa. Untuk itulah peringatan Hari Ibu merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangkitkan kembali semangat dan juga peran dari seorang ibu. Karena senyum ibu adalah senyum Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan acara, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP untuk naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutannya untuk acara ini. Kepada Pak Yudian, waktu dan tempat kami silahkan. Boleh kita berikan sambutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur ya Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita segala-galanya, khususnya kenikmatan kemerdekaan. Yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala-galanya. Ya. Yang kedua saya ucapkan selamat Hari Ibu. Di sini ada pepatah yang mengatakan, ini bahasa Arab, Al-Ummu Madrasatul Ula. Artinya ibu adalah sekolah pertama bagi putra-putrinya. Ya.
Idiom ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Ibu yang sehat, lahir batin dan cerdas akan melahirkan generasi emas. Hal ini tidak berarti bahwa membesarkan generasi hanyalah tanggung jawab perempuan. Ya. Laki-laki, suami, ayah, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama karena semuanya membentuk ekosistem yang akan mendukung terciptanya generasi yang maju. Di masa sekarang, ekosistem pendukung tumbuh kembangkan anak tersebut memerlukan kecakapan ekstra untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bangga dan bisa turut berkontribusi dalam penguatan gagasan tentang peran keluarga, terutama perempuan dalam menciptakan generasi emas Indonesia melalui forum talk show ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktu dan berbagi gagasan untuk generasi Indonesia yang semakin maju juga. Ya, mudah-mudahan dari sini kita akan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk pengembangan khususnya kaum perempuan di Indonesia, terlebih khusus lagi Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sudahkah kau bilang I love you pada mereka yang kau sayangi? Semua yang ada dalam doamu yang sangat berarti di hidupmu. Walau terkadang tak sejalan, namun di hati kau pun sadari mereka juga menyayangimu. Sebelum semuanya terlambat, katakan terima kasihku pada mereka yang kamu sayangi. Peluklah sebelum nanti kau tak sempat mengucapkan rasa cintamu sepenuh hatimu. Sudahkah kau bilang I miss you pada mereka yang kau sayangi? Semua yang ada di benakmu yang buat dirimu tersenyum. Aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga alam dan budayanya, apalagi kita
hasil taklukan dunia. Berbicara mengenai melahirkan generasi yang cerdas, tentunya seorang ibu memiliki peran yang sangat besar. Karena ibu adalah sekolah pertama, seperti ungkapan yang tadi disampaikan bahwa ibu adalah sekolah ataupun madrasah pertama bagi seorang anak, bahkan bagi seorang pemimpin. Dan untuk menciptakan seorang pemimpin ataupun seorang anak yang cerdas ini tentunya harus dimulai dari tahap awal. Dan tahap awal ini tentunya bisa dikategorikan di dalam kandungan ibu. Betul sekali ibu? Nah bagaimana Tasya? Saya setuju banget Irgi, Iya. tentunya memang dari dalam kandungan itu berpengaruh banget ya. Karena di saat dalam janin dalam kandungan, tentunya kondisi ibu hamil itu sangat penting. Baik itu pemenuhan gizi untuk si calon bayi ataupun mungkin dari kondisi mental dari si ibu itu sendiri. Baik. Kita Dan langsung ini tentunya kita tanyakan nanti kali mau ya. menanyakan langsung nih sama narasumber kita. Betul. Kebetulan di sini ada Ibu Niluh Putu Indi. Beliau adalah Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN. Baik, Ibu, ini mungkin yang mau ditanyakan adalah menurut Ibu nih, dari segi medis ataupun kesehatan, seperti apa tolak ukur untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa sekarang ini, Bu? Silakan Ibu. Iya, silakan langsung aja, Bu. Baik, terima kasih Mas Irgi. Untuk menciptakan suatu generasi itu suatu kata yang sangat besar tentunya ya. Itu tentunya terutama untuk generasi cerdas, tentunya kita tidak boleh terlepas bahwa sebelum cerdas kita harus sehat dulu tentunya. Harus sehat Ya. dulu. Jadi sehat dan cerdas. Ketika ibu memang memegang peranan yang sangat penting terhadap kesehatan dan kecerdasan, terutama kita ketahui bersama bahwa berdasarkan riset bahwa kecerdasan itu diturunkan oleh ibu karena dia tertaut dengan kromosom X tentunya ya. Nah, di dalam ketika seorang ibu kemudian dituntut misalnya untuk menciptakan suatu anak yang cerdas atau generasi cerdas, tentunya itu tidak bisa terlepas dari berbagai faktor tentunya. Mulai dari yang tadi disebutkan oleh host kita bahwa mulai dari bahkan bukan mulai dari janin, bahkan prekonsepsi juga kita juga itu sudah mulai belajar seorang ibu untuk menciptakan suatu generasi yang cerdas. Jadi mulai prekonsepsi, kemudian janin sampai dia melahirkan. Karena memang ketika seorang ibu mempunyai asupan gizi yang cukup ketika dari mulai janin sampai paling tidak 1000 hari dari mulai janin ya masa kehamilan sampai 2 tahun pertama itu memang harus benar-benar memiliki asupan yang gizi yang cukup sehingga tidak melahirkan tadi disebutkan generasi-generasi yang mungkin dalam tanda kutip stunting tadi. Ya. Karena generasi stunting akan menciptakan berbagai dampak yang nantinya akan berpengaruh terhadap kecerdasan itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa cerdas dalam arti ini kan kita tahu bahwa dari segi kesehatan tentunya pasti diukur oleh IQ tentunya. Tidak hanya IQ tentunya kita tahu bahwa selain inteligensia juga kita harus emosionalnya juga. Nah itu juga diciptakan juga mulai dari ibu itu stabil terhadap mentalnya pada saat kehamilan, kemudian juga dukungan keluarga terhadap kondisi-kondisi dia, di mana dia harus menciptakan generasi yang cerdas itu. Mungkin jadi tolak ukurnya menurut Ibu yang pasti adalah sehat secara fisik maupun secara mental. Iya. Jasmani dan rohani dia harus sehat, dan juga kemudian rohani. dia akan menciptakan generasi yang cerdas. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Kita beralih mungkin ke pertanyaan selanjutnya, ke narasumber yang lain mungkin Tasya. Silakan Tasya. Ya, kita beralih mungkin ya ke Ibu Sri Rahayu nih Bu. Ibu Sri Rahayu, kita mau tanya tentang memang tadi kan peran ibu sangat penting sekali gitu ya. Kesehatan ibu juga sangat penting. Tapi bagaimana sih sebenarnya peran ibu dapat memberikan kesehatan dan juga pendidikan yang prima bagi anak-anak dan juga keluarganya? Saya mengutip dari buku Sarnah yang dikarang oleh Bung Karno. Nabi bersabda bahwa perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuan itu baik, maka baiklah negara itu. Apabila perempuan tidak baik, maka negara juga tidak baik. Saya ambil satu hal yang paling penting. Yang pertama tadi perannya adalah mengandung, melahirkan, terutama setelah itu adalah mendidik, kemudian membentuk karakter anak-anak bangsa. Tentu
diawali juga dengan kesehatannya, melihat kesehatannya seperti apa. Nah, kita bayangkan kalau peran itu tidak dilakukan oleh ibu atau perempuan, akan jadi apa negara ini. Nah, oleh karena itu peran perempuan yang dikenal dari awal ketika masih dalam kandungan, kasih sayang sudah diberikan oleh ibunya melalui media. Kemudian juga pembentukan karakter juga sudah bisa dimulai. Kesenangannya apa sudah bisa dimulai dari sejak kandungan. Kemudian setelah lahir, kasih sayang pertama yang secara fisik langsung dirasakan oleh anak-anak juga atau bayi adalah juga ibu. Yang tahu kesehatannya, tahu makanan yang harus diberikan apa juga ibu. Kemudian bagaimana memberikan pendidikan kepada putra-putrinya juga ibu. Dan yang paling lebih penting lagi adalah membentuk karakter putra-putrinya. Bukan berarti bapaknya tidak punya peran, tetapi yang lebih utama yang selalu bersama-sama adalah ibu. Sehingga peran ibu ini sangat luar biasa. Ya. Baik, tapi kalau saya mendengarkan jawaban ataupun apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu tadi itu memang mungkin sejalan sekali ya Bu ya. Dengan pepatah yang mengatakan ibu adalah madrasah ataupun sekolah bagi seorang anak yang mungkin nantinya akan menjadi anak yang berkualitas. Nah, sangat betul. Pepatah ini yang ingin mungkin saya sampaikan ataupun tanyakan kepada Ibu Dian nih Ibu. Jadi pepatah itu yang mengatakan bahwa ibu adalah sekolah dan juga madrasah bagi seorang anak dalam menjaga kualitas mental, iman dan juga pembentukan karakter. Bagaimana tanggapannya Ibu? Ibu Dian silakan. Iya, terima kasih. Pertama-tama nih saya mengucapkan terima kasih untuk BPIP yang sudah melaksanakan acara ini dan juga pada RTV. Saya sebenarnya pertama kali datang itu udah termehek-mehek, apalagi saya duduk di sana tadi udah ingat ibu terus gitu. Setuju Ibu. Jadi saya pun sama. betul sekali menurut saya kalau ibu itu adalah madrasah pertama dari seorang anak. Jadi saya berkaca dengan pengalaman pribadi saya. Untuk ada dan hadir di acara hari ini menurut saya ini suatu yang luar biasa. Ini adalah hasil dari perjuangan ibu saya. Insya Allah Ibu, selamat hari Ibu buat ibu saya yang sudah di surga sana. Bagaimanapun pendidikan kepada seorang anak itu bisa dimulai dari mulai mengandung. Itu suatu pendidikan yang sangat hakiki sekali. Setelah lahir pun, ketika seorang anak belajar memanggil seorang ibu ataupun mama, itu adalah pendidikan dari ibu. Memanggil ayah, memanggil papa. Saya melihat ini sesuatu yang benar-benar ini hal yang orang belum tentu bisa melakukan semuanya. Dan pendidikan ini lebih detailnya lagi dari ibu itu, ibu tidak hanya membesarkan anak di sekolah menurut saya. Nah ini untuk generasi sekarang ini saya melihat ada sesuatu yang berbeda ketika mulai mendidik anak lebih lama di sekolah daripada bersama ibu. Mudah-mudahan generasi penerus ini lebih bisa terbuka pola pikirnya untuk melihat beberapa tahun ke belakang. Banyak sekali yang harus kita pelajari dari ibu kita, orang tua kita, nenek kita ke belakang. Bagaimana mendidik anak-anaknya. Jadi tidak serta-merta mendidik secara instan. Setuju Bu, setuju. Baik, tentunya ya. Sangat setuju sekali karena semua jawaban dari Ibu Dian ini bisa saya rasakan. Setiap apa yang disampaikan oleh Ibu dari Ibu kita belum tentu juga memang cocok untuk kita pribadi. Tapi refleksi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dian sendiri ini adalah refleksi saya Bu. Bahwa perbedaan dari seorang ibu tetap beliau adalah ibu. Beliau adalah sekolah, beliau adalah pendidikan yang saya jalankan saat ini. Dan tentunya
beliau adalah aset saya sampai detik ini karena beliau masih ada. Terima kasih banyak Ibu. Dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang tadi sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan. Baik, dan di hari Ibu ini tentunya banyak sekali message seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian. Bahwa untuk proses pembelajaran pendidikan kepada anak-anak generasi sekarang ini mungkin boleh juga berkaca dari refleksi orang tua zaman dulu ya. Iya. Mungkin dengan segala keterbatasan tapi bisa menghasilkan generasi yang hebat. Karena memang seorang ibu menjadi penentu dan juga menjadi istilahnya melahirkan generasi-generasi emas itu ya untuk masa depan Indonesia salah satunya. Karena dengan ibu yang cerdas, ibu yang sehat, ibu yang kuat, tentunya generasi selanjutnya akan juga hadir untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi dan juga lebih sukses lagi tentunya ya Irgi ya. Baik, langsung saja kita tentunya akan melanjutkan acara ini. Terima kasih Ibu, sekali lagi tepuk tangan. Simpan kekayaan batinmu. setegar dirinya. Ibu, terima kasih banyak. Aku menyayangimu. Bagiku, menanam adalah bentuk cinta pada negeri ini. Bukti kecilku menghayati Pancasila lewat bunga. Di apartemen mungil ini, tanaman-tanaman kecil tumbuh. Menanam adalah cinta, seperti kata ayahku. Ketika dewasa dan hidup sendiri, aku baru tahu menanam adalah bentuk sederhana menghayati Pancasila. Karena menanam membuatku mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Aku mencintai negeri ini. Aku mencintainya dengan caraku menanam.
Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu Indonesia, seluruh dunia. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. I love you ibu-ibu. Bapak-bapak juga I love you Pak. Halo Kak Samara, cantik banget. Kak Samara tahu nggak perbedaannya Kak Samara sama jam 9? Kalau jam 9 biasanya kesiangan. Kalau Kak Samara kesayangan. Ya, nama saya Musdalifah Basri dan saya juga seorang ibu, Pak. Saya juga udah punya anak, Pak. Dan perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Karena kita pas hamil, kita itu ngerasain ngidam. Ya kan, Bu? Kita itu ngidam. Nih, waktu saya ngidam ayam geprek, jambu monyet, cubit jamret. Enggak ya Pak, saya itu ngidam wagyu waktu itu. Jadi wagyu Pak, sama pizza. Jadi alhamdulillah anak saya dapat nutrisi bagus dan bergizi juga di dalam kandungan saya. Beda sama tetangga saya Pak. Tetangga saya ngidamnya aneh banget. Masa dia ngidam pengen ke Argentina Bu. Pengen ngelus kepala Messi. Susah banget. Kepala Messi pengen dielus, Bu. Susah banget. Dan beneran waktu dia udah lahir, anaknya perempuan dikasih nama Pinalti Rahmawati. Anak kedua namanya Offset. Itu baru hamil. Pas melahirkan itu perjuangan lagi. Nih, saya pas melahirkan saya itu anaknya sungsang, Bu. Jadi harus melahirkan sesar. Sesar yang keep smile, enggak. Yang sesar Pak. Makasih ibu yang ketawa yang baju merah, I love you Bu. Ya, saya melahirkan sesar. Jujur saya tidak takut sama tindakannya. Lebih takut ke biayanya Bu. Mahal banget waktu itu. Saya lagi gak punya uang. Sampai pun, waktu pun saya setelah melahirkan, saya mau pulang ditahan sama dokter. Bu, mohon maaf anaknya nggak boleh dibawa dulu, soalnya ibu belum lunas. Oh gitu Dok, anak saya boleh dititip di sini. Ya udah saya titip sampai S1 Dok, ya. Dokter yang biayain sekolahnya. Alhamdulillah sekarang anak saya juga udah bertumbuh besar, udah 2 tahun. Namanya Dafa Pak, Dafa Rafaifa Asadel. Alhamdulillah. Anak saya itu membawa rezeki buat keluarga saya Pak. Alhamdulillah Pak lagi banyak endorsan Pak masuk ke anak. Alhamdulillah Pak sering syuting kita tuh saya sama anak. Ini saking sering syutingnya anak saya kalau ngelihat saya tuh udah bukan bunda Pak. Lebih ke sutradara. Pernah tuh Pak dia lagi main sama neneknya. Si Dapa lagi main sama neneknya saya datang. Dapa ayo nak yuk Dapa. Tiba-tiba dia ngerondang jauh. Seakan-akan dalam hatinya ngomong, ngapain nih Bu sutradara nih datang nih. Terus suami saya masuk, ya tukang makeupnya ikut lagi nih. Capek anak saya jadi budak industri Bu. Terus saya tuh pengen dia jadi artis karena biar mirip sama ibunya gitu loh Bu. Saya kan udah entertain banget ini, ya kan. Udah entertain banget. Walaupun saya bantet-bantet begini ya Bapak ya. Saya tuh pernah jadi bintang iklan Pak. Jadi di iklan itu ada saya berdiri seperti ini. Terus orang di samping saya promosi. Ya pemirsa, minumlah susu peninggi biar tidak sependek orang ini. Saya Musdalifah terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya. I love you. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Baik hadirin sekalian, ketiga narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan mereka-mereka ini adalah ibu-ibu hebat, ibu-ibu super. Bukan apa ya, aku jadi speechless kalau ngomongin perempuan-perempuan yang ada di depan Karena kami memang ini. menjadi sosok penting, tidak Betul. hanya di dalam rumah tapi juga mungkin di masyarakat yang luas Irgi. Betul sekali. Bukanlah perkara yang mudah untuk menjadi seorang pemimpin bagi seorang perempuan.
Di Indonesia tentunya, karena di negara kita ini masih banyak stigma dan juga ketidaksetaraan gender yang harus dihadapi. Tapi tentunya tidak bagi narasumber kita ya Nah Irgi ya. itu dia. Stigma negatif perempuan dan pemimpin seakan dipatahkan. Nah, lantas seperti apa perjuangan mereka untuk mencapai posisi pada saat ini dan apa saja tipsnya? Kita akan ngobrol-ngobrol Irgi bersama ketiga narasumber kita. Halo Ibu. Halo, selamat Luar siang, biasa, Mbak. ya. Luar biasa ya Ibu ya ini ya. Pokoknya semuanya adalah contoh yang baik dan tentunya bisa kita menjadi panutan tentunya ya Irgi ya. Ya betul sekali. Dan mungkin saya langsung masuk aja Bu to the point ke pertanyaan yang pertama kepada Ibu Adianti, Sekretaris Utama BPIP. Baik Bu, ini kan kita tadi bicara mengenai pemimpin. Bagaimana perempuan menjadi seorang pemimpin. Kalau mendengar perempuan dan juga kepemimpinan, apa yang terlintas di pikiran Ibu Bu? Kalau kita bicara tentang perempuan, sebenarnya perempuan itu memiliki potensi yang amat sangat luar biasa. Namun tidak kita pungkiri bahwa masih banyak stigma yang menganggap wanita itu atau perempuan itu konco winking atau hanya ada di belakang. Jadi nggak bisa di depan nih, hanya ada di belakang. Tugasnya itu di ya masak, ya nyuci, ya nyetrika dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat wanita itu multitasking. Coba pernah lihat nggak ibu-ibu gendong anak sambil goreng tempe, sambil terima telepon? Waduh luar biasa ya Bu ya. Ya kan? Ya kan Bu? Ya nggak Bu? Multitasking. Sementara bapak-bapak kalau sudah pegang handphone, Mas Irgi, belum tentu nengok, yakin. Karena memang pada dasarnya kodratnya itu laki-laki hanya bisa konsentrasi di satu hal saja. Betul. Beda dengan wanita yang memang multitasking. Jadi saya sering juga nih Pak, Bu, nyalain mesin cuci, saya sambil nyuci, nyalain mesin cuci, saya sambil mengerjakan hal lain, sambil zoom, saya zoom sambil setrika. Jadi ini benar Bapak, ini layar zoom, ini meja saya sambil nyetrika begitu. Dan pada saat saya cerita ke teman-teman, teman-teman juga, Bu benar juga ya daripada apalagi waktu di pandemi sedang tinggi-tingginya. Akhirnya beberapa teman di kantor melakukan itu Pak. Terkait dengan pemimpin, kita bisa melihat banyak pemimpin hebat di dunia. Tapi kita nggak usah jauh-jauh lihat di dunia, ada Margaret Thatcher dan lain sebagainya. Di Indonesia kita bisa lihat betapa hebatnya menteri yang saat ini ada. Bu Sri Mulyani Indrawati, beliau menjadi menteri di presiden yang berbeda. Ini bisa kita melihat memang beliau memiliki kemampuan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kemampuan Ibu Retno Marsudi. Beliau jago piawai melakukan diplomasi bahkan dengan pemimpin negara-negara Arab yang mayoritas adalah laki-laki. Dan yang tidak kalah sangat saya banggakan adalah bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau presiden wanita dan wakil presiden wanita pertama di Indonesia. Bagaimana beliau memiliki karakter yang amat sangat luar biasa. Beliau memiliki pendirian yang amat sangat kuat, sangat teguh. Sehingga bisa kita melihat kabinet beliau di masa itu. Kalau memang harus diisi oleh profesional, beliau akan memilih profesional. Kita bisa melihat dan beliau tidak tergoyahkan untuk godaan-godaan atau memilih orang-orang dari luar profesional. Itu bisa kita lihat. Betul sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Ibu Adianti tadi. Iya, tapi kan Irgi mungkin ada beberapa yang memang sudah terbuka gitu ya pikirannya bahwa kesetaraan gender itu ada, memang ada. Ya, tapi ini mungkin fakta ada ya. Faktanya ya, tapi mungkin ada juga faktor penghambat yang memang untuk istilahnya meng-against gitu ya tentang kepemimpinan wanita dan dengan tidak adanya kesetaraan gender dan juga mungkin bisa juga kita lihat dari banyaknya kasus KDRT. Ya, Nah, ini saya isu mau yang tanyakan mungkin kepada mencuat ya. isunya itu ya. Dan saya ingin tanyakan kepada Bu Andi Triani tentang dua faktor penghambat itu Bu. Mungkin ketidaksetaraan gender dan juga kasus KDRT. Seperti apa sebenarnya temuan di Komnas Perempuan? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati tadi di dalam sambutan beliau, memang hari ini adalah sangat spesial ya. Karena selain memperingati Hari Kongres Perempuan, tapi sebetulnya merupakan titik penting dalam menunjukkan kepemimpinan perempuan. Nah, seperti pertanyaan tadi, saya beberapa kali ditanya, memangnya masih ada ketidaksetaraan gender di Indonesia? Terbukti kita punya loh presiden perempuan, bahkan negara yang mungkin dibilang demokrasinya sudah ratusan tahun saja belum tentu punya presiden perempuan.
Kita punya loh ketua parlemen perempuan, bayangkan. Nah, belum lagi kekerasan di dalam rumah tangga yang saat ini banyak dialami oleh anak perempuan. Kalau dia sudah mengalami kekerasan dari orang yang paling dekat dengan dia, kasus incest, kasus di mana kekerasan seksual dilakukan oleh ayahnya, abangnya, pamannya, orang-orang yang harus melindunginya, membekas begitu dalam, mempengaruhi seluruh kapasitasnya untuk bisa betul-betul menjadi warga yang memiliki potensi utuh, penuh dan juga tidak merasa dikucilkan ataupun terpaksa mengucilkan diri akibat dari kekerasan itu untuk dia bisa menjadi perempuan pemimpin. Karena itu isu kesetaraan gender, isu kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik termasuk ruang kerja menjadi bagian yang sangat penting untuk kita hadapi bersama untuk memastikan dukungan kita bagi kepemimpinan perempuan. Ternyata masih banyak sekali ya Irgi ya permasalahannya gitu ya tentang kesetaraan gender, baik juga KDRT juga ya Bu ya, baik juga dari pelecehan seksual. Nah ini kan Kak Samara sebagai aktivis yang memang aktif tuh bergerak betul, untuk menyuarakan hak-hak menyuarakan perempuan. isu perempuan ini kan ya. Menurut Mbak apa yang harus dilakukan untuk mendorong kemajuan perempuan di Indonesia ini? Iya, sebenarnya ada banyak hal yang sudah tadi dibahas oleh Mbak Andi, oleh Ibu segala macam. Tapi menurut saya juga yang gak kalah penting ketika kita melihat isu perempuan adalah kita harus memahami ada struktur ekonomi yang timpang gitu. Jadi kalau kita bicara soal kemajuan perempuan, sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan banyak perempuan-perempuan yang mungkin akses pendidikannya sudah jauh lebih baik saat ini gitu. Banyak perempuan-perempuan yang pintar, banyak perempuan-perempuan yang bekerja dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga dari perempuan-perempuan ini yang masih belum bisa keluar dalam relasi yang timpang antara dia dan suaminya. Misalnya begini, banyak perempuan-perempuan yang menjenjang pendidikan yang tinggi dan kemudian kembali, misalnya tinggal di rumah saja gitu menjadi ibu rumah tangga. Kemudian ketika dia menjadi ibu rumah tangga, dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk menambah pendapatannya secara pribadi. Nah ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Tidak ada independensi secara finansial dari perempuan tersebut, yang terjadi adalah dependensi secara ekonomi terhadap laki-laki di sini. Kalau laki-lakinya baik, alhamdulillah gitu. Tetapi di banyak kasus juga banyak relasi-relasi abusif, relasi-relasi yang tidak sehat, kekerasan seksual yang bahkan dilakukan dalam pernikahan itu sendiri, dalam relasi rumah tangga atau KDRT gitu kan. Nah dalam situasi seperti ini ketika perempuan ingin keluar gitu, ingin keluar dalam relasi-relasi yang tidak sehat itu mereka harus berpikir dua kali. Berpikir untuk diri mereka sendiri, apakah mereka akan mampu independen secara finansial kalau lepas dari relasi dengan sang suami. Yang kedua ketika mereka juga sudah memiliki anak, mereka juga berpikir gimana nanti menghidupi anaknya. Belum lagi ekspektasi sosial, di mana bayangin nanti kalau misalnya relasi ada broken home lah, perceraian gimana nanti anaknya dan lain sebagainya. Nah kalau kita bicara pemberdayaan perempuan, gimana caranya kita mau membayangkan perempuan yang berdaya kalau secara finansial, secara ekonomi mereka masih timpang, berat untuk membayangkan ada independensi di situ. Tentunya kita istilahnya menjadi tolak ukur ya, bahwa memang perempuan yang hebat itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat juga. Tidak melulu harus laki-laki tapi juga perempuan memiliki andil yang sama dan jangan lupa untuk independen sebagai wanita sehingga kita punya harga dan juga tolak ukur sendiri ya Irgi ya. Betul sekali Tasya. Baik Ibu terima kasih banyak, Mbak Samara terima kasih banyak untuk waktunya bisa ngobrol-ngobrol bersama kita di sini dan tentunya ini insya Allah menjadikan inspirasi dan juga dorongan kepada siapa saja bukan hanya perempuan tapi kepada semua orang untuk menjadikan perempuan itu diberikan peran-peran penting karena yang utama adalah kita harus berpikir bagaimana perempuan ini dijaga untuk melahirkan generasi yang sangat cerdas dan juga calon-calon pemimpin bangsa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk para narasumber kita.
berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama, lagu cintaku untuk mama. Keakuan, haus pujian, ketamakan, dan pikiran yang kalut, itulah pangkal dari segala ketidaktepatan. Sesungguhnya hati kita lelah dan rindu ingin kembali ke fitrahnya, kepada ajarannya yang penuh cinta. Manusia mulia karena batasnya. Syukuri dan jadilah berkat yang nyata bagi dunia. Yang Maha Esa adalah awal sekaligus tujuan. Yang Maha Esa jauhkan hati dari keraguan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena tiada ungkapan di dunia ini yang bisa mewakili kehebatan dan kemuliaan seorang ibu. Karena ibu adalah sosok yang sangat istimewa. Bahunya dikuatkan untuk menciptakan rasa aman. Hatinya dilembutkan untuk memberikan rasa nyaman. Bahkan pribadinya diteguhkan agar tak lemah selama berjuang. Maka benarlah adanya bahwa ibu menjadi pondasi awal untuk seorang anak belajar memahami dan mengerti segala sesuatu. Dari ibulah generasi-generasi ini dibentuk dan nantinya bisa berkontribusi bagi negara kita. Baiklah pemirsa, kita kali ini sudah sampai di penghujung acara. Dan dengan adanya program ini bisa membuat kita semakin sadar betapa penting dan juga berpengaruhnya seorang ibu bagi perkembangan suatu bangsa. Dan dengan momen spesial hari ini, momen Hari Ibu, kami berdua mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat di Indonesia. Saya Irgi Ahmad Farezi dan juga rekan saya. Ya, dan juga saya Tasya Syarif, tentunya sampai bertemu di perayaan Hari Ibu selanjutnya. Salam Pancasila. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau
senyummu, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obat